Tidak ada yang tahu pasti apa yang ada di lautan. Masih banyak keanehan-keanehan yang sampai sekarang tidak bisa dijelaskan dan masih menjadi misteri. Pertama, mari kita ke segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda merupakan tempat paling terkenal di Samudra Atlantik. Tempat ini dikatakan sering menjadi penyebab hilangnya kapal dan pesawat. Segitiga Bermuda juga memiliki kehidupan laut yang membingungkan. Meskipun nutrisi laut di sana melimpah, anehnya secara misterius, jumlah ikan di sana sangat sedikit. Ini membuat para ilmuwan sampai sekarang masih bertanya-tanya. Banyak teori yang menyebut alasan dibalik hilangnya ikan ini secara misterius di segitiga Bermuda. Mereka meyakini ada beberapa faktor yang menjadi penyebab hilangnya ikan di segitiga Bermuda, seperti letusan gas metana, adanya medan magnet tingkat tinggi di segitiga Bermuda, dan bahkan teori penculikan alien. Beberapa ilmuwan berpendapat pola cuaca yang tak biasa dan arus yang kuat di wilayah ini mungkin menjadi penyebab sedikitnya ikan di sana. Mereka juga percaya bahwa arus bawah air yang kuat mungkin terlalu kuat untuk dilawan ikan-ikan itu, sehingga para ikan memilih untuk menjauh dari segitiga Bermuda. Dan teori yang terakhir menyebutkan kemungkinan segitiga Bermuda adalah rumah bagi makhluk-makhluk misterius, dan mereka memangsa habis ikan-ikan di sana tanpa meninggalkan jejak. Fenomena ini memicu rasa ingin tahu para ilmuwan, dan akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan penelitian. Para ilmuwan menyelam lebih dalam ke dalam lautan untuk menemukan spesies baru yang potensial, terlepas dari alasan dibalik hilangnya ikan-ikan tersebut. Faktanya segitiga Bermuda sampai sekarang masih menjadi misteri dan tidak ada ilmuwan yang mampu menjelaskannya. Selain segitiga Bermuda, ada juga misteri yang belum terpecahkan di Laut Setan, atau juga dikenal sebagai segitiga naga. Segitiga Bermuda versi Asia yang ternyata juga mengerikan. Nelayan telah melaporkan adanya penampakan makhluk laut aneh bercahaya yang tidak dapat diklasifikasikan dan sampai sekarang belum bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Laut Selatan merupakan wilayah yang terletak di Samudra Pasifik. Tempat ini telah lama dikaitkan dengan fenomena misterius yang tidak dapat dijelaskan. Sama seperti segitiga Bermuda, segitiga naga juga dikenal karena kejadian aneh yang tak masuk akal. Cerita paling terkenal dari segitiga naga yaitu insiden kapal penangkap ikan Jepang yang diduga menghilang tanpa jejak di kawasan tersebut. Insiden ini telah menimbulkan spekulasi dan teori liar tentang penyebab hilangnya kapal penangkap ikan tersebut. Salah satu teori menyatakan lokasi segitiga naga berada di atas lempeng tektonik utama, sehingga wilayah ini sering terjadi gempa, aktivitas gunung berapi, dan arus laut yang tidak biasa. Ini berpotensi menciptakan kondisi berbahaya bagi kapal yang melintas. Ada juga teori anomali magnetik yang tidak biasa di Laut Selatan, yang berpotensi mengganggu navigasi, peralatan, dan menyebabkan kompas tidak berfungsi. Hal ini membuat beberapa orang percaya mungkin ada daya tarik tersembunyi di area tersebut yang belum dipahami sepenuhnya oleh ilmu pengetahuan. Fakta paling menarik dari Laut Selatan adalah laporan penampakan makhluk laut yang aneh dan tidak dapat dijelaskan. Beberapa orang percaya bahwa penampakan ikan ini bisa menjadi bukti adanya spesies yang belum ditemukan atau bahkan makhluk luar angkasa yang menjadi penghuni segitiga naga. Selain segitiga Bermuda dan segitiga naga, di daerah lain pernah ada fenomena hujan ikan. Ya, kalian tidak salah dengar, hujan ikan, di mana banyak ikan yang berjatuhan dari langit, dilaporkan telah terjadi di berbagai belahan dunia. Fenomena hujan ikan ini telah membuat para ilmuwan bingung. Bagaimana mungkin ikan-ikan ini bisa ada di atas awan? Mereka akhirnya mengemukakan beberapa teori untuk menjelaskan fenomena hujan ikan ini. Ada teori yang menyatakan bahwa angin kencang dapat membawa hewan kecil seperti katak, ikan, dan bahkan udang dari perairan setempat dan melepaskannya ke lokasi lain. Teori ini bisa terjadi ketika ada badai atau tornado, di mana angin yang sangat kencang mampu membawa hewan-hewan ini sejauh ratusan mil. Fenomena seperti puting beliung yang terjadi di lautan lepas dapat menyedot ikan dan memindahkannya ke daratan. Hal ini didukung dengan laporan masyarakat yang menyaksikan adanya puting beliung di dekat lokasi terjadinya hujan ikan. Beberapa ilmuwan juga percaya bahwa hujan ikan ini mungkin ada hubungannya dengan perilaku burung. Burung seperti camar atau pelikan, mereka diketahui memangsa ikan-ikan kecil, dan mereka akan membawa mangsanya itu dengan paruhnya.
saat mereka terbang sambil membawa mangsanya ini. Ketika terjadi hujan, mereka mungkin menjatuhkan ikan yang mereka bawa, sehingga membuat orang percaya bahwa sedang terjadi hujan ikan. Selanjutnya adalah zona senja lautan. Zona senja lautan merupakan lapisan air yang membentang di seluruh dunia, letaknya 200 hingga 1000 meter di bawah permukaan laut. Daerah lautan yang sangat gelap ini menyembunyikan ikan-ikan bercahaya aneh yang terlihat seperti hewan yang bukan berasal dari bumi. Dan ternyata sampai sekarang, sebagian besar makhluk ini masih belum diketahui oleh ilmu pengetahuan. Zona senja lautan ini ditandai dengan tingkat cahaya yang sangat rendah, sehingga menyulitkan para ilmuwan untuk mengeksplorasi dan mempelajarinya. Meskipun kekurangan sinar matahari, zona senja lautan adalah rumah bagi beragam kehidupan laut yang menakjubkan. Makhluk yang hidup di zona ini telah beradaptasi untuk bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Beberapa spesies seperti ikan lentera, mereka memiliki organ bercahaya yang memungkinkan mereka untuk memancarkan cahaya dan berkomunikasi satu sama lain. Namun ada yang membuat zona senja lautan begitu menarik. Faktanya kawasan ini belum dipetakan dan dijelajahi. Para ilmuwan memperkirakan ada 90 spesies yang hidup di zona tersebut yang masih belum diketahui. Setiap kali ekspedisi baru dilakukan, peneliti menemukan makhluk yang sebelumnya tidak terlihat di lautan. Jadi tidak mengherankan jika zona senja ini menarik minat para ilmuwan dan para penjelajah. Dengan segudang misteri di dalamnya, zona ini merupakan tempat utama penemuan dan terobosan baru dalam ilmu kelautan. Seperti itulah fenomena aneh dan misterius yang bahkan ilmu pengetahuan masih belum bisa menjelaskannya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.